Halo, perkenalkan nama saya Charles Marludangga dengan NIM 0503321103. Di sini saya akan mempraktekkan atau mengerjakan tugas 2 jaringan komputer dengan soal yang diberikan. Kita lihat soalnya. Akan pelajari panduan praktik tugas 2, kemudian praktikkan setiap materi yang dijelaskan, yaitu ada 20 di sini. Yang pertama, laporan praktikum tentang CMD. CMD atau Command Prompt adalah antarmuka teks yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem operasi menggunakan perintah teks. Meskipun terlihat sederhana, CMD merupakan alat yang sangat kuat untuk mengakses dan mengelola sistem komputer Anda. Dengan menggunakan CMD, Anda dapat menjalankan berbagai perintah untuk melakukan tugas-tugas seperti manajemen file, konfigurasi jaringan, dan pemecahan masalah sistem. Di sini kita lihat yang berikut fungsi CMD. Yang pertama, membuat file dan folder. Membuat, mengganti nama, menghapus, dan memindahkan file atau folder. Kedua, mengecek dan mengatur jaringan. Menampilkan informasi jaringan dan IP address, menguji koneksi internet, melihat tabel routing atau port yang digunakan. Yang ketiga, troubleshooting atau memecahkan masalah sistem. Memperbaiki file sistem yang rusak, memberikan change DNS. Yang keempat, mengakses fitur admin, menjalankan script batch, mengelola user akun, proses atau layanan. Yang kelima, otomatisasi tugas. Di sini menulis dan menjalankan file batch untuk melakukan beberapa perintah sekaligus secara otomatis. Di sini perintah dasar pada CMD. Yang pertama kita lihat CD. Perintah CD atau change directory ini digunakan untuk berpindah antar folder atau directory di dalam sistem file. Di sini kita buka CMD kita. Kita lihat perintah CD. Kita coba. Ya, di sini filenya telah berubah menjadi di tempat user del pictures dan atau screenshot. Untuk memindahkannya kita CD kembali. Ya, seperti itu. Lihat yang kedua, CLS clear screen untuk menghapus semua teks atau perintah yang sebelumnya tampil di layar CMD. Tujuannya agar tampilan menjadi kosong atau bersih seperti baru dibuka. Kita lihat fungsi CLS. Nah, di sini layar kita bersih, jadi seperti semula. Itu merupakan fungsi dari CLS. Yang ketiga, CLS slash tanda tanya. Perintah CLS slash tanda tanya ini digunakan untuk menampilkan bantuan atau penjelasan tentang perintah CLS. Di sini kita lihat. Ya, di sini clear the screen. Yang berikut, yang keempat, perintah dir slash tanda tanya. Perintah dir slash tanda tanya digunakan untuk menampilkan bantuan dan daftar opsi atau parameter dari perintah dir. Perintah dir sendiri digunakan untuk menampilkan isi folder atau directory seperti file, seperti daftar file dan subfolder. Ini kita lihat perintah dir.
Sini sudah hasilnya, kita lihat perintah dia seperti ini. Yang berikut ipconfig. Perintah ipconfig digunakan untuk menampilkan informasi konfigurasi jaringan pada komputer Windows, terutama yang berkaitan dengan alamat IP, gateway, dan DNS. Ini kita masuk CMD kita tulis dulu ipconfig. Nah, di sini kita lihat hasilnya dari perintah ipconfig. Yang berikut kita 6 ipconfig/all. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi jaringan secara lengkap dan detail untuk semua daftar jaringan yang ada di komputer. Lihat, CLS dulu. Ipconfig. Ya, di sini kita lihat ini menunjukkan hasilnya jadi lebih lengkap, IP config-nya lebih lengkap. Yang berikut kita lihat yang ketujuh, ipconfig/tanda tanya. Perintah ipconfig/tanda tanya pada CMD digunakan untuk menampilkan bantuan dan daftar semua opsi yang tersedia untuk perintah ipconfig. Yang berikut kita lihat CLS dulu. Ya, seperti ini hasilnya dari perintah ipconfig/tanda tanya. Yang ke-8 kita lihat ipconfig/release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau menghapus alamat IP yang saat ini digunakan oleh komputer pada jaringan DHCP atau dynamic host konfigurasi protokol. Kita mencoba, kita CLS dulu. Ya, di sini jaringan kita telah terputus. Di sini. Yang berikut kita lihat ipconfig/renew. Pada perintah ini digunakan untuk meminta ulang alamat IP dari server DHCP setelah sebelumnya alamat IP dilepaskan. Yang perintah tadi ipconfig/release, kita di sini untuk meminta IP yang baru. Ya, di sini kita lihat telah tersambung kembali WiFi kita. Kita lihat perintah yang berikut, yang ke-10 ipconfig/display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan isi change DNS resolver yang tersimpan di komputer. Kita coba perintahnya, kita CLS dulu. Ya, ini hasil dari perintah ipconfig/display DNS. Kita lihat yang ke-11
ipconfig/flush-s. Perintah ini dalam CMD digunakan untuk menghapus atau membersihkan change.ns resolver yang tersimpan di komputer. Kita lakukan perintah berikut. Ya, di sini successfully flush the DNS resolver change. Kita lihat perintah yang berikut, yang ke-12. ipconfig/register DNS. Perintah ini digunakan untuk memperbarui dan mendaftarkan ulang nama komputer ke server DNS secara manual. Kita lakukan perintah berikut, ipconfig/register DNS. Ya, di sini hasilnya kita lihat dari perintah ipconfig register DNS. Yang berikut kita lihat yang ke-13, ping. Perintah ping pada CMD digunakan untuk mengirim paket data ICMP atau Internet Control Message Protocol ke alamat IP atau domain tertentu untuk menguji koneksi jaringan antara komputer kamu dengan perangkat tujuan. Kita lihat, kita mencoba perintah ping. Kita lihat pada wifi kita. Kita lihat IP ini, kita copy, kita coba ping ke IP ini. Ya, di sini hasilnya dari perintah ping, IP-nya kita gunakan 192.168.154.219. Yang berikut kita lihat yang ke-14, netstart. Pada perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi tentang koneksi jaringan yang aktif di komputer. Kita lihat, kita praktekkan fungsi netstart. Kita challenge dulu. Netstart. Kita tunggu sampai selesai dari hasil perintah netstart. Ya, sudah selesai dari perintah yang kita masukkan netstart. Ini hasilnya. Yang berikut yang ke-15, kita lihat tracer. Perintah tracer atau trace route digunakan untuk melacak rute atau jalur yang dilewati paket data dari komputer kamu menuju ke alamat tujuan atau domain atau IP, dan menunjukkan setiap titik atau hop yang dilewati sepanjang jaringan. Kita masukkan tracer. Kita coba pada Google. Tunggu hasilnya.
Ya, di sini kita lihat perintahnya telah selesai, trace complete. Kita lihat perintah yang berikut, angka 16, set ping. Perintah ini digunakan untuk menganalisis rute jaringan secara lebih mendalam dan menunjukkan statistik detail seperti paket loss atau kehilangan paket dan latensi di setiap titik rute jaringan. Di sini kita akan mencoba perintahnya. Kita ping ke Google. Ya, di sini perintahnya selesai. Kita lihat trace complete dari perintah yang kita masukkan, ping, kita ping ke Google. Yang berikut kita lihat perintah yang berikut ke 17, next lookup. Pada perintah ini digunakan untuk menanyakan informasi DNS seperti mencari tahu alamat IP dari sebuah nama domain atau sebaliknya. Di sini kita coba perintahnya, next lookup. Kita ke Google juga. Sebelum itu kita selesai dulu. Ya, di sini kita lihat perintah yang kita masukkan hasilnya seperti ini. Berikut kita lihat pada perintah yang ke-18, yaitu Nets. Perintah ini adalah alat yang sangat kuat di Windows untuk mengelola dan mengkonfigurasi jaringan melalui baris perintah. Kita masukkan perintahnya, Nets interface episode config. Lihat hasilnya. Ya, hasilnya seperti ini. Kita lihat perintah yang berikut, yang ke-19, root. Perintah root ini digunakan untuk melihat dan mengelola tabel routing jaringan di komputer Windows. Kita pilih root. Kita challenge dulu. Ya, seperti ini hasilnya. Kita lihat daripada perintah sistem root. Kita lihat root print. Yang berikut, yang ke-20, net. Perintah ini adalah kumpulan perintah jaringan di Windows yang digunakan untuk mengelola berbagai layanan jaringan seperti file, melihat koneksi pengguna, manajemen akun, dan koneksi ke komputer lain. Kita lihat, kita select dulu. Ya, di sini hasilnya seperti ini. Kita lihat dari pada perintah net yang terakhir. Ya, mungkin itu yang dapat saya praktikkan atau yang dapat saya kerjakan pada tugas 2 jaringan komputer. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.